Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Ahmad Ni'am Muzaki dan Widya Atika Putri akan mempresentasikan perbandingan pemikiran pendidikan John Locke dan Muhammad Naqib Al-Atas. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai riwayat hidup dari John Locke. John Locke adalah salah satu dari begitu banyak tokoh yang sudah memberikan pemikirannya tentang perkembangan pendidikan di dunia. John Locke ini memiliki latar belakang dalam pendidikan dan perkembangan individunya. Dan John Locke lahir pada tahun 1632 di Warrington, Inggris. Dibesarkan oleh ayah yang seorang pengacara yang bekerja sebagai juru tulis hakim di Somerset dan menjadi kapten angkatan bersenjata di Long Parliament selama pemerintahan Raja Charles I. Pada tahun 1646, saat John Locke berusia 14 tahun, dia diterima di Westminster School, di mana selama 6 tahun ia mencurahkan perhatiannya pada pelajaran bahasa Latin dan Yunani, di samping pelajaran-pelajaran lainnya yang diberikan di sekolah menengah. Pada tahun 1652 ia diterima di Christ Church College atau Universitas Oxford. Di sini ia mempelajari retorika bahasa, filsafat moral, ilmu ukur, fisika, bahasa Latin, Arab, dan Yunani. John Locke mendapatkan gelar sarjana mudanya pada tahun 1656 dan sarjana penuh pada tahun 1658. Pada tahun 1660, ia memperoleh beasiswa sebagai mahasiswa senior. Selain itu, ia diberikan hak istimewa untuk tetap di universitas tersebut untuk selama-lamanya. Dengan beasiswa tersebut, ia bekerja sebagai pembimbing untuk mata pelajaran retorika, bahasa Yunani, dan filsafat. Kemudian pada tahun 1665, John Locke menjadi sekretaris misi diplomatik kerajaan Inggris di Brandenburg. Dan pada tahun 1666, John Locke kembali lagi ke Inggris dan mempelajari ilmu kedokteran. Sejak John Locke menyembuhkan salah satu duta Inggris, ia mulai bekerja untuk pemerintahan. Dan sejak saat itu, perkembangan pandangan-pandangannya terhadap berbagai masalah mulai terangkat dan terpublikasikan. Selanjutnya yaitu pokok pikiran filosofi John Locke. Pemikiran filosofis John Locke itu menampilkan perhatiannya yang begitu besar bagi kondisi natural alam dan manusia. Maksudnya, John Locke menampilkan sistem pemikiran filosofis yang berbasis pada kondisi natural. Pemikiran John Locke tentang alam dan manusia ditempatkannya dalam konteks pengalaman sebagai dasar dari perkembangan hidup manusia. Selanjutnya yaitu pemikiran John Locke tentang pendidikan. Yang pertama mengenai tujuan pendidikan. Dalam pandangan John Locke, tujuan pendidikan ini tentang filsafat ilmu pengetahuan. John Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pendidikan, yakni yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Dan yang kedua, pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dan yang ketiga yaitu pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem pemerintahan yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai hakikat pendidikan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya berasal dari pengalaman. Apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang hendak kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesan pada panca indera kita. Dalam bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, John Locke berpendapat bahwa ide datang dari dua sumber pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman badaniah.
Yang ketiga, mengenai metode pendidikan. Pada dasarnya, John Locke itu menolak metode pengajaran yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan John Locke adalah pelajaran melalui praktek. Dan yang keempat yaitu kurikulum pendidikan. John Locke menegaskan, kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan pada ibadah yang teratur demi memperbaiki kehidupan religius dan moral, pada kerajinan tangan dan keterampilan pertanian, pada pendidikan kesenian dengan suatu maksud bahwa para murid harus belajar membaca, menulis, mengerjakan ilmu pasti. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Widya Atika Putri. Atika Putri akan menjelaskan kelanjutan dari yang dijelaskan Mas Niam. Yang kedua adalah pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Naqib Al-Atas. Kita mulai dari riwayat hidup Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ya. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini lahir di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas adalah seorang pemikir Islam yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti teknologi, filsafat, metafisika, sejarah dan sastra. Dia juga seorang penulis yang produktif referensi peradaban Melayu. Nah, pada waktu itu Indonesia berada di bawah kolonialisme Belanda. Nah, bila dilihat dari keturunannya sendiri, Al-Atas termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Karena kedua orang tuanya itu merupakan orang-orang yang berdarah biru. Ibunya asli Bogor itu merupakan keturunan bangsawan yang sangat Johor. Dalam tradisi Islam, orang yang mendapat gelar syekh merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Ketika berusia 5 tahun, Al-Atas dibawa orang tuanya migrasi ke Malaysia. Ia mendapatkan pendidikan dasar di Ngeheng Primary School. Sampai usia 10 tahun, Al-Atas tinggal bersama pamannya yang bernama Ahmad. Kemudian Al-Atas dan keluarganya kembali ke Indonesia. Di sini ia melanjutkan pendidikan di Urwah Al-Wusko di Sukabumi selama 4 tahun pada tahun 1941 sampai 1945. Oleh panggilan nuraninya untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya di Sukabumi, sekembalinya ke Malaysia, Al-Atas memasuki dunia militer dengan mendaftarkan diri sebagai seorang tentara kerajaan dalam upaya mengusir penjajah Jepang. Nah, dalam bidang kemiliteran itu, Al-Atas telah menunjukkan kelasnya sehingga atasannya memilih dia sebagai salah satu peserta pendidikan militer yang lebih tinggi. Dia belajar di berbagai sekolah militer di Inggris. Bahkan ia sempat mengenyam pengalaman yang merupakan salah satu akademi militer yang cukup bergengsi di Inggris. Pemikiran pendidikan perspektif Muhammad Al-Atas ini, menurut Al-Atas, tarbiyah dasarnya berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan, bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang matang, dan menjinakkan. Jika dilihat dari perspektif Al-Atas, bahwa tarbiyah ini tidaklah tepat untuk membawakan atau berarti konsep pendidikan Islam itu, begitu dengan taklim yang hanya diartikan sebagai pengajaran. Jadi kata taklim itu lebih sempit dari pendidikan. Akan tetapi ia menjelaskan terma ini lebih lanjut, memaparan
seperti pesan-pesan moral. Kita lanjut ke tujuan al-atas dalam pendidikan Islam. Berbicara tentang pendidikan Islam tidak bisa lepas dari pembahasan tentang manusia, sebab pada hakikatnya yang menjadi objek sekaligus objek pendidikan itu ya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bila ingin membahas suatu tujuan pendidikan Islam secara mendalam, perlu dikupas terlebih dahulu apa hakikat manusia menurut Islam. Namun, dalam tulisan ini karena terbatasnya ruang, jadi saya akan menjelaskan secara singkat tujuan pendidikan Islam menurut al-atas. Al-atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. Nah, di samping itu, tujuan pendidikan yang menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individu juga mengharapkan pembentukan masyarakat yang ideal, tidak terabaikan seperti dalam ucapannya. Karena apa? Karena masyarakat terdiri dari perseorangan, seperti individu-individu, maka membuat setiap orang itu sebagian besar diantaranya menjadi orang yang baik, berarti pula menghasilkan suatu masyarakat yang baik. Al-atas menghendaki agar pendidikan Islam itu mampu mewujudkan insan kamil yang bercirikan universalis dalam wawasan dan otoritatif dalam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, manusia mencerminkan pribadi yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam seperti yang telah dijelaskan pada intinya adalah mewujudkan insan kamil. Maka sistem pendidikan Islam harus mencerminkan aspek manusia itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pendidikan Islam, bahwa al-atas mendeskripsikan bahwa tujuan tersebut adalah mewujudkan manusia yang sempurna secara universal. Dengan begitu, pendidikan Islam harus memahami seperangkat bagian-bagian yang terkait satu sama lain dalam sistem pendidikan dan berpandangan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yang pertama jasmani dan yang kedua rohani. Maka ilmu terbagi menjadi dua juga, yang pertama ilmu pemberian Allah melalui wahyu ilahi dan ilmu capaian yang diperoleh melalui usaha, pengamatan, riset manusia itu sendiri. Nah, bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan menurut dia adalah berian Allah, good given, dengan mengacu pada fakultas dan indera ruhaniyah manusia. Sedangkan ilmu capaian itu pencapaiannya pada tingkatan dan indera jasmania. Cukup sekian penjelasan dari